Di video ini, saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengakses dan mengerjakan soal di Pesona Edu E-Class versi kompetisi. Oke, teman-teman bisa pergi ke halaman kompetisi.personaedueclass.id ya untuk membuka laman ini. Nanti linknya akan saya post di deskripsi video YouTube ini. Nah, sekarang teman-teman bisa membuka file yang diberikan kepada sekolah, ya, kepada sekolah sesuai dengan registrasi. Ya, tentu saja ini adalah sekolah teman-teman masing-masing. Filenya seperti ini, di sini ada LMS username dan ada LMS password serta ada namanya. Ya, nanti dicocokkan saja namanya. Kalau sudah cocok, nanti bisa dipilih, diambil LMS username-nya, ya, bisa di copy, ya, atau bisa Ctrl C atau bisa klik juga copy seperti ini. Lalu dimasukkan ke user ID. Lalu LMS password ini sama, di copy, lalu di paste di sini. Ya, bisa di paste seperti ini atau bisa Ctrl V. Oke, lalu kita submit. Nah, lalu di sini teman-teman akan diminta untuk mengganti password. Ya, jadi di sini dimasukkan dulu passwordnya yang lama, ya, atau yang tadi itu. Tinggal di paste saja lagi, apapun yang sudah di copy tadi. Lalu nanti diminta untuk memasukkan password yang baru, ya, serta dikonfirmasi. Jadi memasukkan password yang baru 2 kali. Oke. Nah, ini ada peraturan-peraturan yang harus diikuti, ya. Tentunya ini case sensitive, ya, atau nanti kalau misalnya huruf besar atau huruf kecil itu tuh penting, harus diingat. Ya. Setidaknya mempunyai 8 karakter password barunya. Setidaknya mempunyai 1 huruf besar, setidaknya mempunyai 1 huruf kecil, setidaknya mempunyai 1 angka, ya, dan boleh menggunakan karakter spesial, tidak harus. Ya. Oke, tidak boleh sama dengan login ID tadi, ya, berarti yang ini login ID-nya yang koja underscore tadi, ya, dan tidak boleh sama dengan password yang sekarang. Dan nantinya kalau misalnya teman-teman mau ganti berkali-kali itu tidak menggunakan 3 password sebelumnya, ya, yang sudah pernah digunakan di sini. Dan ini bukan password yang biasanya digunakan menjadi password pribadi, ya, seperti kayak untuk Facebook atau Yahoo atau Gmail gitu. Ya, jadi ini dibuat password yang unik aja. Oke. Jadi misalnya sekarang sudah ada, nanti teman-teman bisa coba masukkan seperti ini. Oke. Oke. Nah, di sini mohon diingat kalau teman-teman harus mencatat password yang baru ini, ya. Jadi mohon diingat untuk mencatat password yang baru ini di suatu tempat, ya, bisa di notepad di dalam laptop atau misalnya dicatat di buku teman-teman, itu juga boleh. Karena nanti untuk mengakses platform ini teman-teman harus menggunakan password yang baru ini, ya, untuk mengerjakan kompetisinya nanti, untuk mengikuti kompetisinya nanti. Dan apabila salah memasukkan passwordnya 3 kali, maka akun teman-teman akan terkunci. Jadi ini sangat penting, mohon diingat untuk mencatat password baru ini. Sekarang kita submit dan kita proceed. Oke. Nah, di sini begitu sudah masuk, teman-teman bisa mengganti platform ini menjadi bahasa Indonesia. Kalau lebih memilih untuk menggunakan platform yang bahasa Indonesia, maka nanti akan berubah jadi bahasa Indonesia seperti ini. Nanti pada waktu kompetisinya, pada hari H di kompetisinya, itu akan muncul sebuah aktivitas pembelajaran seperti ini di dashboard teman-teman. Ya, jadi nanti teman-teman bisa klik dan mulai saja. Oke, lalu dimulai. Nah, ini sekarang saya akan mencontohkan beberapa bentuk-bentuk pertanyaan yang nanti akan muncul di babak penyisihan. Jadi misalnya ini ada pertanyaan pilihan ganda, di mana teman-teman bisa memilih 1 jawaban. Ya. Oke. Bisa dilihat kalau untuk pilihan ganda ini pilihannya itu berbentuk bulat seperti ini.
dan hanya bisa dipilih salah satu saja. Ya, seperti ini. Oke. Lalu nanti bisa diklik selanjutnya. Nah, ini sangat penting, mohon teman-teman perhatikan. Pada saat pengerjaan, jangan mengklik serahkan ini sebelum selesai mengerjakan semua soal yang ada. Ya, apabila ingin menyimpan jawaban dan pergi ke soal selanjutnya, kliklah selanjutnya. Ya. Lalu nanti begitu sudah selesai semua soal-soal yang diberikan, semua aktivitas, baru diklik serahkan. Karena teman-teman hanya akan diberikan satu kesempatan saja untuk menjawab. Dan nanti apabila teman-teman serahkan, maka sudah dianggap selesai kesempatan tersebut karena sudah menyerahkan seluruh jawaban untuk kompetisi ini. Oke. Jadi sekarang klik selanjutnya, di sini akan muncul checklist. Nah, ini akan menandakan bahwa jawaban teman-teman untuk pertanyaan itu sudah tersave oleh sistem. Oke. Nah, nanti akan muncul lagi ya. Jadi misalnya ini salah satu contoh lagi pilihan ganda. Dimana teman-teman bisa klik selanjutnya. Oke. Nah, untuk kompetisi IPA dan matematika dalam babak penyisihan, soal-soalnya akan berbentuk pilihan ganda. Untuk bahasa Indonesia, ya ada juga dua bentuk soal lagi, yaitu pilihan ganda kompleks dan syarat lepas teks. Jadi contohnya ini adalah pilihan ganda kompleks. Di sini teman-teman bisa lihat kalau bentuknya ini itu tuh kotak. Ya. Ya. Jadi nanti tenang saja, di pertanyaannya juga akan diberikan spesifikasi kalau nanti jawaban yang dipilih itu bisa lebih dari satu. Ya, tapi hanya untuk sekedar teman-teman tahu kalau bentuknya kotak seperti ini, maka pilihan jawabannya yang benar itu bisa dipilih lebih dari satu. Jadi kalau teman-teman merasa ada lebih dari satu jawaban yang benar, maka nanti bisa dipilih sesuai yang benar. Ya, contohnya seperti ini. Dan tipe terakhir yang digunakan untuk babak penyisihan bahasa Indonesia itu adalah seret dan lepas teks. Di sini teman-teman bisa menyeret jawaban yang sudah disiapkan. Ya, nanti dimasukkan ke tempat-tempat yang teman-teman merasa cocok. Ya, oke. Ini misalnya seperti ini, contohnya katakan. Nah, nanti itu akan ada juga beberapa bentuk-bentuk soal yang nanti pilihan yang bisa diseret ini itu tuh lebih dari 4. Ya, misalnya contohnya ini kan, contohnya ini adalah 4 jawaban. Ya, tapi nanti pilihannya kalau untuk yang sekarang ini pilihannya hanya ada 4. Tapi nanti bisa aja kalau misalnya ada 4 kotak seperti ini tempat jawabannya, ya bisa saja pilihannya itu nanti ada 5 atau 6. Ya, jadi itu 1 atau 2-nya itu akan merupakan pengecoh ya untuk membuat soalnya lebih sulit. Jadi nanti tetap aja dipilih sesuai dengan jumlah kotak jawaban yang diberikan. Ya, jadi misalnya kalau pilihannya ada 5 tapi kotaknya aja ada 4, maka nanti teman-teman harus pilih 4 saja ya, 4 jawaban yang benar. Nah, sekarang begitu sudah selesai ya, begitu sudah selesai seperti ini, teman-teman sudah merasa ini sudah selesai, nanti bisa diserahkan saja. Nanti akan keluar apakah Anda yakin ingin menyerahkan aktivitas ini, lalu oke. Nah, berarti ini teman-teman sudah menyelesaikan soal-soal di kompetisinya dan sudah menyerahkan jawaban-jawaban teman-teman. Oke. Jadi di sini bisa ditutup saja dan sudah dianggap selesai. Oke. Nah, apabila nanti teman-teman mengerjakannya itu sampai batas waktunya, ya. Jadi katakan misalnya suatu kompetisi itu berakhir jam 10, nah nanti otomatis di jam 10 itu akan langsung ditutup aktivitas pembelajarannya, tidak bisa diakses lagi. Jadi apapun yang teman-teman sudah jawab, yang sudah tersave oleh sistem, itu akan dikirimkan sebagai jawaban teman-teman. Tapi nggak bisa lewat dari jam 10.
Kira-kira seperti itu teman-teman. Moga-moga video ini membantu. Semangat terus dan terima kasih sudah berpartisipasi di kompetisi ini.